Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Datumula. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil proposal kami dengan judul yaitu Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Sejarah Melalui Model Pembelajaran STAT. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan masalah, dan rumusan masalah. Adapun latar belakang masalah di sini yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi, merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolahan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu, di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konteks yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objek yang ditentukan atau aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, aspek afektif, serta keterampilan, aspek psikomotor seorang peserta didik. Namun, proses pembelajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan mengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antar pengajar dengan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, dalam pembelajaran, siswa terlihat bosan atau tidak fokus dalam menerima pelajaran. Yang kedua yaitu penerapan model pembelajaran yang kurang dipahami oleh siswa. Adapun rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran STAT di SMK Negeri 1 Buah Lemo. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pembelajaran pada siswa di SMK Negeri 1 Buah Lemo, dan yang kedua yaitu agar dapat mengetahui penerapan model pembelajaran STAT di SMK Negeri 1 Buah Lemo. Baik, yang kedua yaitu bab 2 kita masuk kepada landasan teori. Menurut Isjoni, merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa maupun berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih. Model pembelajaran berisi strategi-strategi guru dan tujuan-tujuan tertentu di kelas. Yang kedua, menurut Kem dalam Rusman 2014-132, merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, Dik dan Ekeri menyatakan strategi pembelajaran sebagai suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Satu strategi pembelajaran dan menggunakan beberapa metode. Model pembelajaran juga dilandasi oleh beberapa prinsip dan teori pengetahuan. Di antaranya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran, teori psikologis, sosiologis, dan analisis sistem, atau yang teori lain yang membantu dalam sehubungan dengan itu. Model pembelajaran merupakan seperangkat materi dan prosedur pembelajaran atas dasar landasan teoris tertentu untuk tujuan pembelajaran tertentu. Nah, kita masuk kepada bab 3 yaitu siklus. Di sini saya mengambil 2 siklus. Yang pertama yaitu siklus perencanaan atau planning. Dalam pelaksanaan penelitian terdapat rencana penelitian yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama menentukan materi yang akan disampaikan, yaitu materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan bahan belajar tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan daftar hadir siswa. Yang keempat, menyiapkan media berupa PowerPoint yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran yang menampilkan epitome dari belajar yang diajarkan. Yang kelima yaitu menyiapkan latihan yang akan dikerjakan mahasiswa setiap kali pertemuan. Yang keenam, menyiapkan
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan observasi seperti lembaran observasi penelitian. Yang ketujuh yaitu menentukan observer dalam pembelajaran berlangsung, yaitu teman sejawat akan membantu penelitian dalam pelaksanaan penelitian sewaktu tindakan yang dilaksanakan. Observer mengamati setiap aktivitas siswa sesuai dengan format observasi dengan cara mengawasi siswa sambil berkeliling di kelas, kemudian duduk di depan atau di belakang kelas. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau action. Yang pertemuan siklus pertama ini penelitian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2019. Pembelajaran mata pelajaran sejarah dimulai pada pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum penelitian melalui pelajaran, peneliti dan observer telah siap berada di dalam kelas dengan lembar observasi. Pada kegiatan awal, penelitian mengkoordinasi kelas untuk mulai melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, peneliti menginstruksikan kepada siswa untuk belajar kelompok, belajar berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Setiap kelompok yang telah terbentuk diinstruksikan untuk mengambil posisi kelompoknya agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, peneliti melaksanakan evaluasi dalam bentuk kuis untuk mengetahui kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, kuis tersebut diperiksa oleh peneliti dan dikembalikan kepada siswa sehingga mereka mengetahui hasil dari kemampuannya dan dapat memperbaiki kesalahannya. Pada jam terakhir secara bersama-sama peneliti dan siswa bertanya, meluruskan kesalahan pahaman, memberikan penguatan dan menyimpulkan materi pada hari tersebut. Selanjutnya, siswa diminta mencatat sendiri materi yang telah dipelajari sehingga mereka dapat menemukan ilustrasi dari materi yang dipelajari dan kiat-kiat menjawab soal. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observation. Mengamati proses pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi oleh siswa menggunakan format observasi. Dan setelah mengetahui hasilnya kemudian didiskusikan dengan guru untuk memecahkan masalah yang terjadi selama tindakan. Yang keempat yaitu refleksi. Berdasarkan penelitian pada siklus pertama, dapat dilihat perkembangan aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran pada siklus pertama. Masih terdapat kelemahan-kelemahan pada proses pembelajaran sehingga peneliti melaksanakan siklus kedua. Nah, baik, siklus kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 ini sudah menunjukkan proses belajar siswa tampak lebih mengikuti pelajaran dibandingkan dengan pertemuan pertama. Hal ini disebabkan mereka sudah mulai paham terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang mungkin itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.